buzzer ini ajakan untuk damai dari pemerintah, DPR, Brimob, dan ojol dan masyarakat. Kalian coba bayangin deh, uang rakyat dipakai untuk bikin narasi untuk pencitraan seolah-olah semua baik-baik aja. Jerome Pauline kembali menjadi sorotan publik setelah mengungkap sebuah tawaran fantastis untuk menjadi buzzer pemerintah dengan bayaran mencapai 150 juta rupiah hanya untuk satu konten. Dalam unggahannya, Jerome Pauline menunjukkan bukti berupa tangkapan layar berisi ajakan agar para influencer mengunggah narasi bertema ajakan damai Indonesia secara serentak pada 1 September 2025. Narasi itu disebut harus sesuai arahan, bebas dari kata negatif, dan diwajibkan menyertakan tagar tertentu. Menurut Jerome Pauline, penggunaan dana sebesar itu sangat tidak masuk akal jika hanya dipakai demi pencitraan. Ia menegaskan bahwa uang rakyat seharusnya digunakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, misalnya membayar gaji guru. Dengan 150 juta rupiah, ia menilai 15 guru bisa hidup layak dalam sebulan. Lebih jauh, Jerome Pauline menyerukan agar agensi periklanan dan para KOL berpihak pada rakyat, bukan sekadar melayani kepentingan kekuasaan. Ia juga menyoroti kasus Afan Kurniawan, driver ojol yang tewas ditabrak mobil Brimob sebagai bukti nyata penderitaan rakyat akibat kebijakan yang salah arah. Tidak hanya itu, Jerome Pauline menyindir gaya hidup para pejabat yang justru menaikkan tunjangan DPR di tengah gelombang protes masyarakat. Kritiknya semakin memperlihatkan bahwa Jerome Pauline kini berdiri sebagai salah satu suara muda yang berani lantang membela kepentingan rakyat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah, nih yang mau cepet kaya nih, bisa nih, ambil nih, biar cepet kaya nih, kayak monyet, ambil aja tuh. Tapi nih, uangnya dari duit pajak apa dari mana nih? Wah, suwe juga. 150 juta, sekali lagi 150 juta buat satu video. Ini dia guys, Jerome Pauline yang ditawarin 150 juta buat jadi buzzer pemerintahan. Gokil, 150 juta satu video. Best banget buat Bang Jerome yang udah nolak tawaran buzzernya. Thank you bang. Hal yang pertama yang ada di otak gua pas ngeliat postingan Jerome Pauline yang ini, guru honorer aja dibayar 200.000 per bulan yang harus menempuh jalan kaki berkilo-kilometer. Uang kita malah dipakai untuk ngebayar buzzer. Nominalnya nggak main-main loh, sampai 150 juta. Gua salut sih sama influencer yang menolak keras ajakan menjadi buzzer, yang dimana bayarannya itu nggak sedikit loh. Kalau kalian melihat video influencer dan konten kreator yang sangat membela DPR, fix itu pasti buzzer dan dibayar sama agensi. Jangan mau dicuci guys otak kalian. Jerome Pauline ditawarin jadi buzzer 150 juta sekali posting. Damn bro, duit rakyat dipakai buat hal beginian. Duit pajak yang kita setor tiap bulan yang harusnya balik ke rakyat malah mau dibakar buat beli caption murahan. Buset, pejabat kita udah nggak punya malu lagi sih. Wibawanya nol besar. Untungnya Jerome Pauline nolak, respect banget sih. Seharusnya 150 juta itu kan bisa buat gaji guru yang belum mendapat kesejahteraan, atau bisa bikin rakyat kecil kebantu. Tapi enggak, duit rakyat lebih penting buat nutupin muka jelek mereka biar kelihatan damai. Bayangin mereka harus bayar influencer supaya kelihatan damai. Ini bener-bener skenario tolol murahan asli. Dan lebih tololnya lagi, disuruh posting serentak jam 3 sore tuh. Apa coba, udah kayak arisan ibu-ibu komplek anjir. Parah sih, segitunya rakyat dianggap bego sampai mesti dikibulin pakai postingan endorser. Mau bikin rakyat percaya aja masih harus nyogok orang. Negara ini memang udah krisis kepercayaan total. Udah lost respect, udah-udahan aja ya nggak bubar. Guys, ini adalah bukti dari ada ditawarkan salah satu influencer namanya Jerome Pauline, ada tawaran fee 150 juta untuk jadi buzzer, dimana buzzer ini ajakan untuk damai dari pemerintah, DPR, Brimob, dan ojol dan masyarakat. Kalian coba bayangin deh, uang rakyat dipakai untuk bikin narasi untuk pencitraan seolah-olah semua baik-baik aja. Jangan sampai lengah, jangan terpecah belah, kawal terus. Coba juga kalian bayangin guys, itu uang rakyat uang pajak dipakai untuk buzzer. Kan
Ada nggak logika kepikiran kayak gitu pemerintahan daerah? Nggak ada kan? Seolah-olah keadaan masyarakat udah damai. Nggak gitu konsepnya. Bukan harus ngebayar buzzer atau ngebayar ya salah satu influencer atau artis ya. Ini hari atau tanggalnya 1 September 2025. Jadi kalau ada artis atau influencer atau content creator ngeposting tanggal 1 September, berarti harga diri dia cuma 150 juta. Dikatain buzzer 150 juta gara-gara dukung DPR. Padahal kalau ngerti buzzer saat ini itu briefnya tentang aksi damai, sementara saya ada di oposisi sesuai hashtag bubarkan DPR. Jadi lucu ya kalau dibilang saya buzzer. Tapi gini loh, kalau mau bubarkan DPR, kalian juga harus jelas alasannya apa. Kalau cuma karena gajinya besar, ya salahkan Prabowo karena gaji DPR itu diatur oleh peraturan presiden. Kalau masalah tunjangan itu wewenang Menteri Keuangan, yang jelas-jelas perintahnya dari presiden, karena menteri bagian dari eksekutif. Jadi aneh kan kalau hanya DPR terus yang disalahin, padahal presiden ini yang mengusulkan dan punya keputusan terakhir untuk membatalkan tunjangan DPR. Jadi kalau nggak suka DPR harus jujur. Apakah karena sikap bad attitude mereka saat merespon aspirasi rakyat, atau karena kurang transparan dalam pengeluaran tunjangannya, atau memang karena nggak bisa kerja? Ya itu sah-sah saja. Tapi kalau faktor utama masalah gaji dan tunjangan, ya jangan tutup mata sama presiden juga. Karena banyak yang tidak tahu atau salah paham siapa yang menentukan gaji DPR. Jadi jelas kan, gak suka DPR itu boleh, tapi harus tahu dulu alasannya kenapa. Biar tahu yang dilengsarkan pihak mana saja. Kalau aku sendiri dukung Pak Jokowi kalau presiden dan wakil itu satu paket untuk pemakzulan. Ini yang jadi buzzer lu pada tolol ya? Keadaan kayak gini lu malah pada jadi buzzer. Lu pada dibayar berapa, hah? Doyan banget makanin duit haram. Nih gue liat-liat ada beberapa nih di komentar sama DM gue yang jadi buzzer nih. Lu getai lu ya? Orang lagi pada ribet lu malah pada nyampah lu jadi buzzer. Lu mending pada jualan aku ada sono kata gue. Bego banget. Untuk teman-teman yang pengen berjuang juga tapi nggak bisa ikut demo ke jalan, sebenarnya caranya gampang banget. Kalian cuman perlu lawan buzzer, kan? Lu reply aja. Kalau misalkan lu ngerasa ini orang kayaknya aneh nih, lu reply aja, lu reply. Itu kan sampai belibet gua. Lu reply, karena sekarang udah kelihatan banget mana komen buzzer, mana bukan. Dan biasanya kalau komen buzzer di bawahnya udah ada yang ngeributin tuh. Jadi biasanya komen buzzernya like dikit banget, tapi replyannya komennya like-nya lebih banyak gitu. Jadi ibarat kata zaman sekarang mah ngelawan buzzer udah banyak yang belain, jadi nggak usah takut. Selamat pagi teman-teman, terutama yang sedang berjuang di luar sana. Teman-teman, makin banyak akun-akun di sosial media gue yang memprovokasi untuk menjarah. Akun-akun tidak dikenal, akun-akun namanya nggak ada, postnya nggak ada, tiba-tiba cari rumahnya, jarah rumahnya. Jangan kalian ikutin teman-teman, dan jangan terprovokasi teman-teman. Gue nggak pernah mendukung setiap aksi anarkisme yang terjadi. Kalian logika aja, gimana caranya rumah seorang menteri bisa dimasukin seorang warga biasa? Tidak mungkin teman-teman. Jadi jangan terprovokasi satupun. Gue akan berusaha menghapus dan memblokir akun-akun tersebut sebisanya gue. Dan kalian harus sadar, domino efek dari hal ini tuh sangat berbahaya. Jadi jangan terprovokasi ya teman-teman. Day one disuruh jadi buzzer pemerintah. Saat ini kami sedang menjalankan campaign untuk program pemerintah dan tertarik mengajak kakak untuk berkolaborasi. Dan ini SOW-nya ya. Satu video TikTok dengan bayaran 30 juta per video. Totalnya videonya ada berapa? Ada 5 video dalam 7 hari ke depan itu 150 juta anjay. Konsepnya fleksibel, bisa menyesuaikan gaya masing-masing call, namun tetap mengikuti arahan campaign dan tidak menyinggung topik terkait pajak. Menurut gue tuh kenapa gitu? Kenapa nggak boleh nyinggung pajak ya kan? Lu bayar gue 150 juta, berani bayar gue segitu? Itu kan dari pajak ya kan? Dari duit kita juga, kita yang bayar pajak. Habis itu lu buzzerin kita semua ya kan? Tolong ya banget ini buat teman-teman gue yang influencer, tiktokers ataupun artis apapun itu yang nerima KOL atau job buzzer itu tolong di stop ya kan teman-teman ya. Jangan lu maruk duit nih, gue butuh duit gue ambil aja. Enggak, jangan teman-teman, tolong pinter dikit. Dan kita tuh harus bersama-sama menjaga bangsa ini agar tetap maju.
Jujur ya, gue tuh juga belum banyak duit banget anjay. Itu 150 juta tuh sebenarnya besar banget buat gue. Tapi gue ingat satu kata nyokap gue kan, kita harus menjunjung tinggi negara ini biar maju, terbebas dari tikus-tikus pemerintahan coy. Itu sekali lagi gue ingetin buat teman-teman gue yang KOL ya, lu stop banget menerima job buzzer seperti itu. Kalau nggak kita yang bersuara, siapa lagi yang bersuara coy? Kita ini rakyat, kita sama-sama menegakkan keadilan gitu. Pokoknya buat teman-teman gue KOL harus tetap aman bro, jangan gampang ditipu daya dengan duit nggak selamanya anjay, duit nggak dibawa mati. Himbauan buat para pendemo, sebaiknya kita berdamai nggak sih sama DPR, karena DPR itu kan sebenarnya kebijakannya itu kan baik loh. Contohnya Halo buat agensi yang lagi ngebuka tenan buat pencari buzzer, aku lagi open. Kebetulan untuk heart rate ya aku itu murah banget kak ya. Per satu video itu aku dihargai 1 miliar aja. Dari 1 miliar itu aku bisa buat 3 video per satu harinya, dan video itu bakal aku upload selama 1 minggu. Gimana nih, tertarik belum untuk agensi-agensi pencari buzzer pendukung pemerintah? Aku lagi open dan kebetulan beberapa waktu yang lalu konten aku lumayan FYP ya kak, lumayan dapat ratusan ribu views, dan aku open banget nih buat kalian-kalian. Halo, endorse ya. Kontaknya ntar aku taruh di bawah nih. Bye. Ya ampun, kalian ngapain sih pada demo? DPR itu lo baik, mereka juga manusia kan. Mereka tuh juga kerja pelan-pelan ya, hasilnya juga pelan-pelan. Mereka juga joget-joget ya karena lagi ada acara aja, bukan mereka tiap hari joget-joget. Mereka juga minta tunjangan ya karena butuh uang buat keluarga mereka, buat kehidupan mereka gitu loh. Ahmad Saroni kemarin bilang masyarakat tolol, mungkin dia lagi kebawa emosi aja kali, makanya dia ngomong kayak gitu. Jadi tolonglah nggak usah lagi demo-demo. DPR itu baik loh, mereka itu mewakili hati kita banget. Jadi tolong ya, jangan lagi demo-demo. Gue yakin deh DPR itu baik, apalagi pemerintah. Cuman emang kita aja kebawa emosi, makanya jadinya demo kayak gini. Nah gini, contoh Dewan jadi buzzer, kali aja kita dapat 150 juta ya kan. Tapi kagak, gue gak mau. Gue masih berpihak kepada masyarakat, paham tuh.